Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini, kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat kan kita sudah ya pembahasan materinya. Kalau misalkan anak-anak lupa lagi pembahasannya, boleh nanti diputar ulang videonya ya, masih ada ya di YouTube ya. Nah, ini untuk zakat kemarin, itu zakat itu ada syarat-syarat dan ada ketentuan yang berlaku. Apakah syarat penerima zakatnya atau syarat-syarat orang yang berzakatnya. Diantaranya, kalau orang yang berzakatnya dia harus beragama Islam. Kemudian kalau misalkan zakat malnya berarti harus sampai nisab, ketentuan harta batas harta yang ia miliki. Misalkan dalam emas ada 85 gram misalkan ya. Kemudian yang harus dikeluarkannya adalah 2,5% misalkan ya. Kemudian penerimanya ada 8 golongan seperti orang fakir, miskin, orang yang punya hutang, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bagaimana nih berkaitan dengan infak dan sedekah? Kita bahas sekarang ya. Coba perhatikan baik-baik. Di sini kalau di dalam buku ada di halaman 86. Ya. Infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Nah, jadi kita mengeluarkan harta ya. Kalau misalkan infak itu untuk sesuatu yang dibolehkan oleh dalam agama. Nah, siapa penerimanya? Apakah dia fakir, miskin, kerabat, atau anak yatim? Nah, kita berinfak ya. Kita kasih misalkan dengan tidak ada ketentuan batasan, misalkan harta yang kita miliki ya, mau orang miskin, mau orang kaya misalkan, itu boleh, atau sunnah hukumnya untuk berinfak ya. Nah, itu ya, berinfak bukan berarti mengurangi harta kita. Jadi dengan berinfak kita memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain, sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, itu bukan berarti mengurangi harta kita pada hakikatnya. Karena apa? Sudah janji Allah bahwa ketika kita memberi orang lain, berinfak kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Nah, itu kan merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dititipkan oleh Allah harta ya. Sehingga kita dengan tanda syukur itu memberikan sebagian kepada orang lain. Nah, maka Allah berjanji bahwa harta yang kita miliki Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Nah, itu adalah infak. Jadi infak itu berbentuk materi ya, berbentuk materi. Apakah uang ataupun misalkan bentuknya seperti barang, makanan pokok ya, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya dengan zakat itu, kalau zakat ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau infak enggak ya. Kemudian sedekah. Nah, nanti harus bisa membedakan infak, zakat, dan sedekah itu apa perbedaannya. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non materi. Nah, perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, kalau misalkan sedekah itu boleh berbentuk bukan materi, non materi. Contoh, ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu merupakan sedekah. Atau senyum. Nah, senyuman kita terhadap orang lain, ketemu sama teman, hai misalkan ya, kan dengan kita senyum kan orang lain akan senang ya, maka itu namanya sedekah ya, sedekah ya. Nah, kemudian ataupun dorongan, misalkan bantuan seperti dorongan, misalkan ada orang yang kena musibah, kita tidak bisa membantu secara materi, tetapi bisa dengan tenaga kita, dengan tenaga kita membantu misalkan, ataupun misalkan dengan motivasi misalkan, sabar ya misalkan, insya Allah misalkan harta yang musibah ini akan Allah ganti dengan kebaikan misalkan. Nah, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu bedanya antara infak dan zakat, itu sedekah itu tidak hanya berbentuk materi ya, non materi pun bisa, itu namanya sedekah. Kalau infak, nah wujudnya hanya berupa materi, ini ada di halaman 88. Tapi kalau sedekah bisa berupa materi ataupun non materi. Sedekah bisa berupa jasa, ilmu pengetahuan, atau pekerjaan kebaikan lainnya. Pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah. Bahkan dengan memasang wajah berseri-seri tersenyum kepada orang lain, itu juga dianggap sebagai sedekah. Seperti yang tadi Bapak jelaskannya itu. Kemudian, apa sih fungsinya? Fungsi dari infak, zakat, dan sedekah. Nah, setelah kita bisa membedakan apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, ya, ini fungsinya. Sekarang kita pelajari fungsinya. Ada di halaman 89.
Ingat Pak Iqbal ulang lagi, kalau misalkan zakat itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau misalkan infak itu berupa materi ya, tidak ada syarat dan tidak ada ketentuan berlaku. Nah, akan tetapi di sana berbentuk materi, tapi kalau sedekah bisa berbentuk materi ataupun non materi. Bahkan senyuman pun menjadi sedekah. Lihat, tapi bukan tersenyum di atas penderitaan orang lain. Ada orang yang kecelakaan kita senyumin. Nah, bukan seperti itu. Akan tetapi memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Misalkan ada orang teman kita yang lewat atau guru, ibu, bapak, kan senyum itu kan ibadah, menyenangkan orang lain. Tapi kalau misalkan ada orang yang celaka atau kena musibah, kita tersenyum, nah itu bukan lagi, beda lagi ya ceritanya. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Fungsi infak, zakat dan sedekah. Nah, menurut Islam, harta itu harta milik itu mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim mencari harta, haruslah memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Seorang muslim harus sadar harta yang dimilikinya itu adalah milik Allah semata. Manusia hanya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta yang kita miliki itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tidak kikir ya, tidak pelit ya, dengan harta yang kita miliki. Harta yang berfungsi sosial menurut sistem Islam akan melahirkan solidaritas sosial. Nah, kalau kita misalkan memberikan harta kita kepada orang lain, sebagian harta kita kepada orang lain, maka itu bentuk dari solidaritas kita terhadap orang lain ya. Kemudian halaman 90, pemberian yang dianjurkan dan yang dilarang. Ada yang dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan, diberikan harta tersebut. Ada juga yang dilarang. Yang dianjurkan apa? Hibah. Nah, apa itu hibah? Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharap ganti atau balasan. Kita memberikan kepada orang lain barang yang kita miliki atau harta yang kita miliki, itu bentuknya adalah hibah, pemberian ya, dengan tidak mengharap imbalan. Apakah orang lain bisa, misalkan kita memberikan uang misalkan 5.000, dengan kita berharap bahwa orang lain akan membalas kita dengan misalkan yang lebih besar ataupun barang yang lain misalkan. Nah, tidak seperti itu kalau misalkan hibah. Kita sukarela aja, sama kayak sedekah ya. Termasuknya hibah juga sedekah ya. Nah, infak dan sedekah ya, dikasihkan kepada orang lain dan kita tidak mengharap imbalan. Kemudian ada wakaf. Bedanya dengan hibah, kalau misalkan wakaf itu bersikap permanen, kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Misalkan kita mewakafkan tanah yang kita miliki untuk dibangun masjid, untuk ibadah orang-orang muslim misalkan, untuk beribadah, sarana ibadah. Nah, itu merupakan wakaf, pemberian wakaf. Nah, tidak boleh kita ambil lagi nanti ya, ini wakaf, ini tanah ini sudah saya wakafkan, setelah diwakafkan karena kita butuh kita ambil lagi. Nah, tidak boleh seperti itu kalau wakaf ya. Kemudian Quran misalkan, nah ada suatu masjid atau rumah tahfidz yang membutuhkan Al-Quran, kemudian kita mewakafkan Quran untuk dipergunakan dengan baik. Ada juga fidyah. Apa bedanya dengan fidyah? Kalau fidyah itu ya, menurut bahasa adalah tebusan atau penebusan, sedangkan menurut istilah adalah penebusan yang wajib dilakukan seorang karena ia tidak melaksanakan kewajiban. Jadi karena tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, karena kemadaratan tertentu, maka kita harus mengeluarkan fidyah. Contoh, orang yang tidak berpuasa Ramadan. Ramadan itu kan wajib berpuasa, tetapi dia tidak berpuasa karena misalkan dia menyusui. Kalau misalkan berpuasa, misalkan akan memadaratkan ke bayinya, akan berdampak buruk kepada bayinya, maka dia boleh tidak puasa. Nah, nanti dia mengulang untuk berpuasa dan membayar fidyah apabila dia tidak bisa berpuasa. Fidyah itu adalah makanan pokok yang kita berikan kepada yang berhak atau yang berhak menerimanya ya. Nah, itu. Atau misalkan karena sakit dia tidak bisa sholat, koma misalkan ya, kan dia otomatis tidak bisa sholat, maka dia harus bayar fidyah, pemberian kepada orang lain. Nah, itu adalah yang dibolehkan ya, yang dianjurkan. Ada pemberian yang dilarang, apa saja? Contohnya seperti riswah. Riswah itu suap, menyuap orang lain. Misalkan kita ingin menjadi seorang gubernur, nah, karena kita ingin terpilih, maka kita suap misalkan masyarakatnya, kita suap, kita kasih uang misalkan 5.000 sehingga kita terpilih. Nah, itu namanya suap. Atau ketika di pengadilan misalkan ada seorang hakim yang memutuskan, kalau misalkan kita bersalah, misalkan kita takut untuk dihukum, nah kita kasih misalkan si hakim tersebut uang agar kita tidak divonis misalkan masuk penjara. Nah, itu namanya suap. Nah, itu tidak boleh, haram itu hukumnya. Kemudian yang terakhir, hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ada hikmahnya, ada manfaatnya ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Itu halaman 91. Tujuan dari ibadah zakat, infak, dan sedekah adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Ada tujuan yang lain, contohnya yang pertama ada di halaman 92.
mengikis sifat kikir. Jadi menghilangkan sikap kikir. Kikir itu adalah pelit. Nah, jadi terhindar dari sifat pelit. Yang kedua, menciptakan ketenangan, ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Nah, kalau kita sudah memberi orang lain dan tidak bersifat kikir, insya Allah kita ada ketenangan di dalam hati. Harta yang kita miliki menimbulkan, menjadikan kita tenang, hati kita tenang. Nah, tidak banyak beban pikiran. Kemudian, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi material maupun spiritual dan ekonomi. Jadi kita mempunyai motivasi untuk mengembangkan harta agar kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kemudian agar kita bisa beramal, ya, menabung untuk masa nanti di akhirat. Nah, menabung untuk di akhirat itu memberikan sedekah, infak ataupun zakat, itu berarti tidak secara langsung harta yang kita keluarkan itu merupakan tabungan kita nanti untuk di akhirat. Kemudian yang terakhir, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan. Nah, akan tercipta rasa kasih sayang antar sesama kalau kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, itu mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Apabila ada yang tidak paham, boleh nanti bertanya sama Bapak, ya, apa yang tidak pahamnya. Boleh juga nanti dibaca ulang materinya. Kemudian intisarinya di sini dibaca ulang, dipahami. Kalau ada yang tidak paham, masih tidak paham, boleh nanti ditanyakan sama Bapak, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, ya, untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya, ada kekeliruan. Nah, kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.